Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik aja ya, dan diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Yang lagi sakit semoga disembuhkan, amin ya Allah ya rabbal alamin. Kali ini aku berada di kebun teman-teman. Udah lama aku nggak bikin konten, soal kondisinya hujan terus teman-teman. Aku lagi ngebolang di kebun nih. Insyaallah dah besok atau malam insyaallah aku bikin, karena ya maklum lah, aku pulang malam terus dan hujan juga. Jadi belum ada waktu teman-teman. Ya semoga aja saya diberikan kesehatan untuk menghibur kalian semua ya, untuk menghilangkan rasa penasaran kalian tentang hal-hal gaib atau hal-hal mistis ya. Ada yang bertanya sama saya, "Bang, kok bisa sih," katanya, "melihat hal-hal seperti itu?" katanya. Apa semua orang bisa? Insya Allah teman-teman, kalau emang ada yang bimbing, insya Allah bisa. Cuman harus ada yang bimbing ya. Seperti itu. Intinya harus ada guru. Di sini panas, lebih baik di gubuk nih. Kita sambil ngobrol-ngobrol ya. Nah, aku udah sampai teman-teman di gubuk ya. Di depan ada kolam ikan ya. Kolam ikan. Dan yang punya itu lagi menyiram tanamannya ya. Tempat ini tempat yang pernah kita lewati dulu ya di konten yang pertama, penelusuran tempat-tempat angker. Nah, disinilah teman-teman yang mana tempat ini ada penghuninya teman-teman. Dan di daerah sana juga nih ada tuh, di rukun bambu ya, ada pohon duren, ada ya, lumayan di sana, agak jahil ya, dan manipulasi juga. Dia pernah menipu saya, menyerupai pocong teman-teman, padahal aslinya bukan ya. Begitulah. Kenapa kita apa ya, bukan tanpa tujuan ya kita bisa melihat atau merasakan hal-hal tersebut, karena dengan begitu kita bisa tahu gitu ya, bisa tahu bahwa bangsa-bangsa yang seperti itu tuh bisa memanipulasi pikiran kita, bisa menipu lah intinya, dan berubah wujud juga menjadi sosok-sosok yang lain kayak kakek buyut atau segala macam seperti itu ya. Makanya kita jangan ketipu kayak seperti itu. Dan ada juga terkadang mereka menawarkan diri sebagai hodam ya, seperti itu. Dan kita nggak mau teman-teman, cukuplah insya Allah jangan sampai kita dimanfaatkan oleh mereka. Kalau bisa kita yang memanfaatkan mereka seperti itu. Ya begitulah, harus hati-hati dengan bisikan-bisikan mereka, dengan tipu daya mereka. Kita harus hati-hati juga, jangan mudah percaya, karena aku aja yang kata orang aku bisa melihat hal seperti itu. Aku sendiri pun nggak percaya, aku nggak percaya seperti itu. Kita jalan lagi teman-teman.
Ya seperti itulah, jarang orang yang bisa menerima ya dan percaya, nggak mudah percaya juga ya tentang orang yang katanya bisa melihat hantu apa segala macam. Ya itulah, tapi ada untungnya juga. Terkadang kayak kemarin teman aku, dan iya, nggak setiap kali kita melihat juga teman-teman, karena pernah nih aku sering main ke rumah teman ya, tapi kita tahu bahwa di situ ada sesuatu gitu kan, tapi belum kebuka tuh ceritanya, belum kebuka ada apa ya di situ ya. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah ya, pada waktunya terungkap juga misteri yang berada di rumah teman aku ya. Jadi yang aku lihat, yang sering aku dengar juga, si istrinya, bukan si istrinya, si teman aku apa ya, terlihat galau terus, marah-marah terus di rumah, kerjaan sulit atau sensitif lah ya, seperti itu. Jadi kayak diganggu seperti itu. Aku curiga nih ada gangguan seperti itu. Nah, begitu aku cek ke rumah dia, alhamdulillah dengan izin Allah. Bentar, enak nih di sini pemandangannya nih. Waduh, itu Gunung Salak teman-teman. Alhamdulillah dengan izin Allah, misteri yang ada di rumahnya itu terbuka teman-teman. Jadi ada satu sosok, dan ada yang aku lihat nih sengaja ditaruh teman-teman. Sengaja ditaruh sama orang yang zolim atau yang hasud lah, seperti itu. Dan aku lihat ini udah lama, aku lihat lebih dalam lagi, sosok tersebut ditanamnya udah lama, dan sebenarnya tujuannya itu sama orang tuanya. Sampai akhirnya orang tuanya yang perempuan itu meninggal teman-teman. Allah alam meninggalnya karena apa ya, namanya ajal ya, udah pada waktu mungkin sudah waktunya meninggal. Dan pada akhirnya si jin ini mengganggu teman aku teman-teman. Dia sengaja mengganggu, mempengaruhi pikirannya, emosionalnya, membuat hawa panas di rumah, seperti itu ya. Itu sengaja dia lakukan supaya dia diobati. Setelah dia diobati, akhirnya si jin ini terbebas. Jadi pada intinya si jin ini setelah orang tuanya meninggal, jadi si jin ini sebenarnya pengen keluar, cuman dikarenakan yang menanam atau yang membuat si jin ini terjebak di rumahnya itu sudah meninggal teman-teman, sudah meninggal. Nah, otomatis si jin ini tidak bisa kemana-mana, terkunci di rumah tersebut dan mengganggu. Sengaja si jin ini mengganggu teman aku sengaja supaya diobatin. Setelah diobatin, otomatis rumahnya dinetralkan, seperti itu teman-teman. Dan alhamdulillah dengan izin Allah ya, dengan izin Allah saya membantu, saya meminta supaya dihancurkan, dinetralkan, dan si jinnya lepas teman-teman, keluar. Yang aku lihat sih si jin ini nangis teman-teman, nangis, karena kan emang bangsa jin juga punya keluarga teman-teman, sama halnya manusia punya keluarga, seperti itu. Nangis dan berterima kasih, dan dia pun menawarkan diri untuk ikut, katanya seperti itu.
Tapi aku larang teman-teman, aku larang karena aku nggak mau ya, aku larang. Kalau seandainya emang mau berterima kasih, aku minta orang yang pernah kamu zalimi di rumah ini kamu jaga. Sekarang dulu kamu mengganggu dan aku minta kamu menjaga, cuman jangan dari dalam, kalau bisa dari luar ya. Seperti itu. Nah, banyak juga hal-hal lain lah seperti itu. Dan dengan izin Allah, alhamdulillah teman aku sudah biasa lagi ya, emosinya nggak kayak dulu lagi, sama keluarganya juga nggak kedengaran adem ayem. Itu biasanya dia kalau lagi berantem datang ke rumah gitu kan. Aku juga dengan dia datang ke rumah, aku curiga nih pasti ada apa-apa ya gitu, pasti ada apa-apa sama keluarganya kan. Tapi alhamdulillah sekarang kelihatannya adem ayem, alhamdulillah. Seperti itu. Jadi ada alasan juga ya kenapa Allah untuk memberikan anugerah ya seperti ini ya, ada alasan juga seperti itu. Bisa juga dengan zikir, sering zikir, tapi khusus karena Allah ya, bukan karena pengen melihat hal-hal ya, gaib. Nanti kalian stres, harus ada pembimbingnya kayak gitu, harus ada yang bimbing seperti itu. Kurang-kurangnya stres teman-teman. Kalau nggak bisa mengontrol diri ya seperti itu. Dan nggak selalu melihat, dan nggak sering melihat seperti itu, karena emang atas izin Allah, semuanya atas izin Allah. Kayak gitu. Bisa juga dikarenakan si izinnya juga lagi sial, bisa terlihat sama orang gitu kan. Ada juga yang emang orang itu mempunyai kemampuan, keturunan atau apalah seperti itu. Dan kayak, oh iya, kemarin juga kan aku pernah live streaming ya, live streaming yang terakhir itu kan, itu sebenarnya itu ada si izin yang penghuni pohon pinang tersebut itu ditanam teman-teman, itu ada yang nanam. Kenapa makanya aku bertanya apa ini tempat ritual ya seperti itu. Yang aku rasain, si jin itu ditanam sengaja untuk menjaga ya, entah apa tujuannya. Yang aku mencoba untuk mencari lebih jauh lagi ya, ada alasan teman-teman. Jadi mungkin kan di situ ada kali, bukan kali ya, apa sih tempat ikan itu, apa sih, balong ya, balong ikan atau kolam ikan, ada kolam ikan, mungkin untuk menjaga itu ya, wallahu alam ya gitu. Karena aku sering ke tempat tersebut, dulu nggak ada teman-teman, dan terlihat jin yang disengaja ditanam dan jin yang emang datang sendiri. Insya Allah atas izin Allah itu bisa dibedakan teman-teman ya. Entah kapan ya aku lah, insya Allah malam lah, insya Allah malam ya, kalau Allah mengizinkan. Nanti malam aku bikin konten lagi teman-teman. Malam ini malam apa ya, malam minggu ya, malam minggu berarti, insya Allah lah. Jadi jin tersebut adalah yang sengaja ditanam sama orang ya. Ini tadi sebenarnya udah hujan dan sekarang alhamdulillah panas lagi ya. Itu Gunung Salak udah gelap ya, kelihatan nggak? Udah gelap tuh, di sebelah sana juga udah gelap. Kita sambil memandang ya, sambil bercerita ya, seperti itu ya.
kita bikin konten pasti di wilayah-wilayah sekitar lah, nggak jauh-jauh ya, bisa jauh-jauh paling beda desa gitu kan, paling masih satu kecamatan seperti itu, belum jauh teman-teman. Dan belum ada tim juga. Nah, masih iseng lah untuk menghibur ya, menghibur kalian begitu. Kalau seandainya udah besar, lumayan kan, udah besar gitu, udah ada apa ya, udah ada tim kayak gitu kan, kita cari tuh tempat-tempat yang emang harus kita buka gitu, tempat mana, misteri apa yang ada di tempat tersebut teman-teman, kayak gitu. Kalau Allah mengizinkan, insya Allah terbuka ya, seperti itu. Banyak burung teman-teman tempat ini. Kalau di kebun tuh enak, adem kayak gitu, suara burung enak ya. Ini kebun uak teman-teman, kebun uak entur. Tuh burungnya tuh di pohon apa tuh, pohon pisang. Dulu juga sempat aku ikut ya, sama yang pencari harta karun ya, sempat gitu dulu cari-cari harta karun. Maksudnya waktu itu ceritanya ada seseorang yang dia meyakini ada harta karun teman-teman. Terus Ri bilang ke aku, cariin orang yang bisa menarik harta karun ya. Aku cari, alhamdulillah aku dapat ceritanya. Aku bawa tuh ke Pak Haji ya, Pak Haji nih yang katanya di tempat tersebut ada harta karun. Aku bawa ceritanya, orang pintar atau orang guru, seorang guru ya yang bisa menarik harta karun ceritanya. Aku bawa dan dilihat sama si Akang ini, yang orang pintar ini, katanya nggak ada. Si Pak Haji ini kekeh bahwa di tempat ini ada teman-teman ya. Udah itu kita pembuktian dong, pembuktian. Nah, di situ tahlilan juga, tawasul apalah segala macam di situ ya, ritual apalah. Dan gak tahu kenapa aku disimpan teman-teman. Mungkin kalau si Akang yang ngomong gak percaya ya, si Akang yang ngomong mungkin gak percaya, aku disimpan di situ. Aku suruh duduk, aku terus suruh duduk di ruangan sendirian teman-teman. Takut dong, wah jangan-jangan aku ditumbalkan kan, seperti itu. Aku berpikir seperti itu, takut teman-teman. Nah, aku ditinggalin di suatu ruangan ya, di suatu ruangan dengan banyak rokok, sajen apa segala macam ceritanya ya di situ. Di batin saya melihat di sekeliling saya banyak hal-hal seperti itu teman-teman, atau karuhun, atau orang-orang mungkin kakek buyutnya ya yang setempat gitu. Dan ada juga yang enggak, entah bawaan si Akang, entah siapa ya, ada juga yang dia berdiri di belakang, di samping aku ya. Aku rasa itu tujuan untuk menjaga, mendampingi aku. Dan yang aku lihat itu dia tinggi banget, perut buncit, tangan panjang, kuku panjang juga ya, ada taring juga. Terus ada telinganya besar teman-teman, telinganya besar. Entah kenapa aku merasa lagi duduk ya, aku merasa goyang teman-teman, tempat tersebut merasa goyang. Dan si jin yang awalnya mengelilingi aku, menjaga ya, atau karuhun-karuhun yang menjaga di situ, langsung kabur, semuanya kabur, terbirit-birit kabur, nggak ada. Dan aku melihat
ada satu sosok ya, itu jauh, bukan dari deket ya, bukan apa ya, bukan 1 meter 2 meter, itu jauh banget, kayak pokoknya jauh lah gitu ya, susah untuk dijelaskan ya. Itu jauh banget, mungkin kayak seperti di sini ke Gunung Salak ya, cuman dalam batin itu menyambung dengan itu jauh banget. Tapi aku ngelihat ada sosok yang datang, yang melihat aku. Itu dengan berpakaian kayak seperti orang-orang kerajaan ya, pakai sarung setengah dengkul, celana di atas mata kaki, terus pakai kayak rompi kerajaan seperti itu. Itu auranya luar biasa teman-teman, itu auranya luar biasa, itu menekan ke dada. Kalau aku yakin kalau sosok tersebut datang ke rumah, di tempat ritual, datang ke tempat ritual, aku yakin tempat tersebut goyang teman-teman, karena emang auranya itu besar. Aku meyakini sosok tersebut adalah salah satu seseorang lah pokoknya, seseorang yang emang aku nggak bisa sebutkan teman-teman, aku nggak bisa sebutkan sosok itu siapa, tinggal kalian ini aja, perkirakan saja itu siapa, karena emang sosoknya itu luar biasa. Itu kalau seandainya sosok tersebut datang ke tempat ritual ya yang aku singgahi atau yang aku duduki, kalau seandainya sosok tersebut datang ke tempat ritual, aku yakin tempat tersebut goyang gitu. Dan aku pun gak akan kuat, aku pun gak akan kuat, karena emang auranya besar banget, luar biasa besar, dan gak pernah aku lihat dan gak pernah aku rasakan sosok seperti ini. Sampai satu malam satu hari itu masih kerasa teman-teman, tekanan di dada sama di kepala itu luar biasa, efeknya luar biasa ya. Nah, gak lama datang ya sosok yang pakai baju putih, yang dia berkata kepada sosok yang memakai baju kerajaan tersebut, dia berkata gini, Assalamualaikum, menyalami dan bilang bahwa ini adalah cucu, katanya cucunya dia katanya. Terus kesananya aku nggak mendengar percakapan beliau teman-teman, kayak ditutup, aku nggak melihat percakapan, nggak mendengar, setelahnya nggak mendengar, kayak ditutup. Tapi aku masih bisa melihat mereka lagi ngobrol, lagi berinteraksi seperti itu. Dan gak lama kemudian si Akang nih, yang ahli spiritual ini datang masuk. Kang, melihat apa? Ada yang datang? Gak ada. Terus bilang apa? Katanya suruh pulang. Nah, disitulah kita beresin semuanya gitu. Dan aku disuruh ngomong juga sama si Akang apa yang dilihat dan apa yang dirasakan, apa benar di situ ada emas atau apa. Aku bilang nggak ada. Si Pak Haji ini sebenarnya sempat kecewa teman-teman dengan pernyataan aku, yang dimana dia berangan-angan di tempat tersebut ada harta karun, yang ternyata nggak ada teman-teman. Seperti itu pengalaman aku ya. Pengalaman aku yang di hal-hal seperti itu banyak lah. Kalau aku ceritain ya lumayan panjang juga ya sebenarnya. Ini udah mulai mendung nih teman-teman. Kayaknya aku harus segera pindah atau pulang ya.
Oke, terima kasih ya teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Semoga video saya ini mengedukasi ya pada kalian. Kalau kalian penasaran tentang hal-hal mistis, janganlah kalian datang sendiri ya, mending nonton aja banyak ya channel-channel misteri seperti itu. Kalau emang kalian suka dan gak ada keberanian untuk datang seperti itu ya, mending kalian nonton banyak channel-channel misteri di YouTube ya. Bahaya, apalagi di kebun banyak ular ya, seperti itu bahayalah. Lebih baik cari aman aja di rumah, nonton sambil duduk ya kan, sambil makan-makan ngemil seperti itu. Terima kasih ya, semoga kalian yang sudah subscribe channel saya, semoga dimudahkan segala urusannya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.